Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas sejarah perpecahan Uni Soviet. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Jika mendengar kata Uni Soviet, apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Pasti kebanyakan menjawab permusuhan yang melibatkan agen rahasia Rusia dan Amerika. Uni Soviet merupakan keberhasilan sebuah ideologi untuk dijadikan sebuah negara. Lantas, kenapa sih negara sekuat Uni Soviet bisa hancur? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Rusia pernah bergabung dengan negara-negara lainnya dalam satu wilayah yang disebut dengan Union of Soviet Socialist Republic, atau lebih kita kenal dengan Uni Soviet. Anggota Uni Soviet terdiri dari 15 republik, yaitu Rusia, Ukraina, Georgia, Belarusia, Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan, Kirgistan, Moldova, Turkmenistan, Tajikistan, Latvia, Lithuania, dan Estonia. Meski saat itu menjadi negara paling luas dan berada di masa jayanya, mereka harus menghadapi perpecahan. Lahirnya Uni Soviet berawal dari revolusi Rusia pada tahun 1917. Rusia saat itu dipimpin oleh Tsar Nicholas II. Hingga Maret 1917, rakyat saat itu meragukan pemerintahannya karena Rusia telah kalah di Perang Dunia I dan dianggap otoriter. Setelah Nicholas II lengser, pemerintahan diawali oleh Alexander Kerensky. Akan tetapi, pemerintahan ini dinilai lambat mewujudkan cita-cita rakyat Rusia. Hingga akhirnya pada 1972 sampai 1921 terjadi perang sipil. Keberhasilan Vladimir Lenin bersama dengan Partai Bolshevik dalam memimpin revolusi dan menggulingkan pemerintahan Kerensky. Partai Bolshevik sendiri merupakan partai sosial demokratis bagi para pekerja dan buruh dengan ideologi Marxisme-Leninisme. Ideologi komunis semakin menyebar dengan naiknya Lenin. Pada 1922 terjadi perjanjian antara Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia, dan terbentuklah USSR atau dikenal dengan Uni Soviet. Saat kepemimpinan dipegang oleh Joseph Stalin, banyak negara-negara di Eropa Timur bergabung dalam Uni Soviet dengan menerapkan politik tirai besi. Selama tahun 1960 sampai 1970-an, Partai Komunis terus mengumpulkan kekayaan dan kekuatan. Partai terus memajukan industrialisasi, meski di balik semua itu rakyat yang sengsara karena tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini dilihat oleh para anak muda dan mereka memberontak terhadap ideologi komunis. Selain perlawanan dari dalam, Uni Soviet juga mengalami serangan dari luar, terutama segi ekonomi. Pada 1980, Ronald Reagan, Presiden Amerika Serikat, mengisolasi ekonomi Uni Soviet dan mengontrol harga minyak ke harga terendah. Sementara Uni Soviet saat itu adalah salah satu penghasil minyak dan gas dunia. Akibat hal-hal ini, Uni Soviet kehilangan kekuatannya di Eropa Timur. Pada 1980 sampai 1990-an, Mikhail Gorbachev sebagai Presiden Uni Soviet menerapkan pembaharuan untuk memperbaiki krisis Uni Soviet. Beberapa pemikirannya yaitu pemikiran-pemikiran tersebut mendapat tentangan karena dinilai bertolak belakang dengan ideologi komunis. Salah satunya adalah kelompok konservatif di Moskow yang dipimpin oleh Gennady Yanayev, adalah kelompok yang menentang reformasi dan ingin mempertahankan komunisme. Kudeta tersebut digagalkan oleh Boris Yeltsin.
pemimpin kelompok radikal yang mendukung reformasi dan ingin meninggalkan komunisme. Meskipun Gorbachev selamat dari konflik dan nama Yeltsin semakin dikenal dalam politik Uni Soviet, nyatanya kondisi politik Uni Soviet semakin tidak stabil dan banyak negara yang ingin melepaskan diri dan menjadi negara merdeka. Hal ini berakibat pada perpecahan Uni Soviet pada 8 Desember 1991. Selain itu, Gorbachev pun akhirnya mengundurkan diri sebagai Presiden Uni Soviet pada 25 Desember 1991. Di masa akhirnya, yang masih bertahan dalam Uni Soviet adalah negara yang mengawali pembuatan Uni Soviet, yaitu Rusia, Ukraina, Belarusia, dan Transkaukasia. Secara khusus, berikut faktor-faktor penyebab runtuhnya Uni Soviet. Perpecahan Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya pun melemah kekuasaan komunis secara internasional. Hal itu sekaligus menandai berakhirnya Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Meski Uni Soviet telah runtuh, menurut Grant Brenton dalam karyanya Anatomy of Revolution, keberadaan Uni Soviet adalah contoh keberhasilan ideologi Marxisme-Leninisme yang diwujudkan menjadi negara. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share. Karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.